Ada lagi yang mau ditanya? Iya. Tadi pertanyaan selamat kan? Selamat tadi sepertinya sharing ya, terus tadi barusan kayak ada yang mau nanya ya? ya siapa? Mbak Putri kayak. Saya mau bertanya, Bu. Iya boleh, silakan Putri. Tadi kan di bauran promosi ya, di marketing strategi itu kan dijelaskan tentang penjualan personal. Itu contohnya seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Bauran apa, Mar? Personal. Penjualan personal, iya. Silakan tadi yang media ini silakan dijawab, ditanggapi. Mbak Nizar, Sofi. Bentar ya. Bauran penjualan personal ya? Iya, Mbak. Bentar ya. Makan terus kamu, Beb. Apa sih? Halo. Boleh bantu jawab, Kak. Tapi bukan fisik. Kedengaran nggak ya, Mbak Putri? Kedengaran. Kedengaran nggak? Dengar. Penjualan personal itu dia komunikasi langsung antara si penjual dengan calon pelanggannya. Jadi dia itu secara tetap muka langsung gitu loh, Mbak. Dia memperkenalkan produk kepada calon pelanggan. Terus dia ngejelasin gimana pemahamannya itu kepada si pelanggan. Terus si pelanggan itu akhirnya mau mencoba, kemudian mau buat beli produk itu. Itu bukan, Bu. Nah, Berarti cara tatap muka langsung gitu ya, Pak? Iya, personal. Jadi face to face kayak gitu. boleh saya tanggapi? Iya, Bu. Jadi penjualan personal tuh bukan dia kayak misalnya door to door atau face to face, nggak kayak gitu. Jadi dia ini penjualan personal artinya dia ini seperti tadi kan di slide-nya udah dijelaskan memberikan perhatian khusus secara personal. Jadi misalnya nih perusahaan biasanya penjualan personal ini nama produknya itu OEM biasanya, contohnya OEM. OEM produk itu yaitu original equipment manufacture. Jadi si penjual ini menawarkan produk boleh sesuai dengan apa yang pelanggan mau. Misalnya nih, contohnya saya tadi perusahaan handphone atau ya perusahaan handphone. Misalnya si Nana ini mau beli handphone dengan saya. Terus saya menjual personal, saya melakukan penjualan personal kepada si Nana. Si Nana mengatakan, "Oh, saya ingin handphone yang seperti ini, yang udah 6G." Misalnya seperti itu, yang sudah 6G, terus dia kameranya sudah 6 kamera, 2 di kamera depan, 3 kamera belakang, misalnya seperti itu. Jadi dia secara langsung mengatakan apa yang dia mau dan spesifikasi yang ditentukannya dan dijual ke perusahaannya seperti itu, dan dijual ke si Nananya, baik itu si Nana secara personal ataupun si Nana ini memang dia adalah owner dari sebuah perusahaan seperti itu. Jadi nama produknya biasanya OEM. Jadi customer OEM ini bisa meminta langsung apa produk yang diinginkan. Jadi misalnya seperti ini, di tempat saya bekerja saya biasanya menangani itu OEM produk. Jadi misalnya si customer si OEM ini yang memang saya melakukan penjualan personal ini bilang, "Loh, kucing saya setelah makan si makanan hewan yang saya jual ini
ternyata dia jadi lemas, jadi kurus. Ini kenapa ya katanya gitu. Misalnya seperti itu. Dia bisa memberikan tanggapan langsung kepada saya karena dia memang membeli produk sesuai yang dia inginkan gitu. Kenapa kucing saya jadi kurus padahal saya ingin kucing saya jadi gemuk. Kita sudah membuat semua nutrisi-nutrisinya sesuai dengan yang spesifikasi yang saya inginkan. Terus saya langsung tanggapi tuh si customer OEM saya, oh iya ya kenapa bisa jadi kurus. Nanti saya formula makanannya tadi saya ulang, saya teliti lagi di lab, saya tanya lagi anak lab ini kenapa ya, terus saya analisis lagi, saya coba lagi kasih kucing yang sama, dan apakah saya observasi apakah dia nanti kurus atau gemuk. Nah bisa seperti itu, si pembeli tadi bisa komplain secara khusus ke perusahaan karena memang nutrisinya, vitaminnya, apapun yang terdapat di makanan tersebut memang sesuai dengan si pelanggan ya, apa yang pelanggan mau. Itu biasanya OEM produk biasanya. Makanya kadang kita ada lihat makanan walaupun dia sama, misalnya makanan hewan A dan makanan hewan B, kadang kandungan nutrisinya bisa beda. Cuman dia sendiri, cuman si perusahaan itu sendiri yang punya kandungan nutrisi seperti itu. Nah, biasanya si perusahaan itulah yang dinamakan penjualan personal. Dia melakukan pembelian personal kepada si perusahaan penjualnya. Makanya dia hanya dia yang mempunyai nutrisi makanan, kandungan makanan yang seperti itu. Contohnya OEM produk. Nice question, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Mungkin saya tanyakan tentang penjelasan Bu Riris tadi. Iya, boleh. Kalau Bu Riris tadi mencontohkan kan kayak makanan hewan. Iya. Ada masalah sama customer kita tentang perilaku hewan yang memakai produk itu gitu. Kalau misalkan ada komplain gini, sedangkan produk hewan itu produk makanan hewan itu kan diproduksi secara massal Bu ya. Iya. Gitu loh, apakah mungkin bisa mengcover per individu gitu dengan kebutuhan nutrisi yang berbeda? Oh, makanya ya, silakan siapa tadi? Iya, mungkin dilakukannya bukan untuk massal, Mas. Tapi kan yang kita nggak tergantung cocok-cocokan sama hewannya juga kan. Ya mungkin dari percontohan kalau makanan hewan mungkin agak rancu ya Bu. Soalnya kan makanan hewan kayak apapun itu kan produknya pasti massal. Kemungkinan kalau personal itu kayak apa ya, make by order itu kayak bungkus makanan aja gitu. Jadi saya mintanya gini. Jadi personal dia aja. Satu produk untuk dia. Iya, tapi kalau di tempat saya bisa. Jadi misalnya kan, jadi kita ambil kan, makanya sebenarnya ada timnya kan, tim marketingnya, tim pemasarannya. Jadi si tim pemasarannya ini juga kalau misalnya dapat komplain dari si pelanggan, karena dia memang cuma dia sendiri yang memesan produk tersebut gitu. Jadi ketika misalnya dia ternyata juga jual ke yang lain, ada beberapa pelanggannya. Jadi kalau cuma satu misalnya yang komplain pelanggannya dia, biasanya dia juga, karena dia juga menjual produk tersebut ke yang lain gitu kan, biasanya dia juga tidak tanggapi. Tapi kalau misalnya sudah banyak, misalnya yang beli itu ada 10, yang komplain itu ada 7, biasanya baru dia komplain seperti itu. Dan kita juga tidak langsung ubah analisisnya atau apa gitu, enggak. Kita juga di perusahaan juga kita akan membuat apa yang sama di hewan yang sama begitu, karena kadang memang misalnya itu kita jual ke Malaysia misalnya, bisa jadi pengaruh cuaca, pengaruh air di sana seperti itu. Jadi banyak juga. Jadi walaupun dia komplain seperti itu, kita juga tetap kita analisis lagi di laboratorium si makanan hewan ini, tapi kita juga bisa cari yang lain. Bisa saja memang karena memang lingkungan si owner, pemiliknya yang memang kurang kondusif atau kurang sehat, bisa jadi si kucingnya juga terkontaminasi bukan karena si makanan tadi, seperti itu. Jadi bisa si makanan hewan bisa dilakukan penjualan personal. Terus mungkin ini Bu, masalahnya kan yang saya tadi masih belum pahami. Yeah. Kalau misalkan gini ya Bu, itu kan jual makanan ya. Itu ada ibaratnya 60% lah yang komplain masalah hewannya nggak cocok sama
makanan yang hewan yang ibu jual tadi. Dan sedangkan 40% lagi cocok. Apakah ini yang 60% ini dibuatkan produk baru atau mengubah produk yang sudah ada menjadi produk lain? Oh, biasanya seperti itu, misalnya 60%. Biasanya kita akan cari tahu nih, ini permasalahannya apa. Begitu. Jadi misalnya si perusahaannya juga mencari tahu nih si 60% ini kenapa. Jadi nanti kita berdiskusi, kan di sini menghasilkan tanggapan langsung dari pembeli gitu. Jadi kita langsung tanya, si pembeli juga jawab gitu. Kita langsung diskusi ini baiknya bagaimana. Nah, nanti kalau misalnya yang pernah saya tangani itu, jadi kami memberikan, oh ya udah nanti kita teliti lagi di sini, kita tambahi lagi, misalnya dia mau tambahin, misalnya dia bilang oh karena airnya terlalu banyak, oke kita kurangi kandungan airnya, jadi kita kurangi kandungan air dari si produk tersebut gitu. Jadi kita tanya lagi si pelanggan ini maunya apa begitu, tetap kita tanggapi begitu, karena yang punya produk ini hanya dia sendiri gitu, jadi tidak masalah. Nanti next order misalnya dia bilang kandungan airnya dikurangi karena menurut pelanggan ini kandungan airnya terlalu banyak, misalnya begitu. Nanti kita kurangi kandungan air karena memang dia made by request, memang dibuat sesuai dengan permintaannya pelanggan. Iya. Berarti buat produk baru untuk khusus personal ini Bu ya. Produk secara umumnya tetap enggak, bukan buat produk baru, karena misalnya si produk misalnya apa ya, misalnya nama produknya itu good ya, namanya good gitu kan. Si good ini memang yang punya good ini hanya dia sendiri gitu. Jadi di next order paling nanti si kandungan air dari mengelola makanannya ini tadi yang dikurangi begitu. Jadi tidak mengubah nama produk, tidak mengubah yang lain, hanya kandungan airnya aja. Misalnya waktu membuat itu pertamanya dibuat airnya 20%, paling dikurangin 19%. Nah, waktu dikurangi 19% itu kita analisis dulu seperti itu, apakah 19% ini memang masih oke atau enggak gitu. Barulah nanti di next order ternyata kalau udah 19% ini udah diteliti barulah kita buat 19%. Tidak mengurangi tidak mengubah produk atau nama produk, tidak, karena yang menjual produk good ini hanya si perusahaan ini, karena dia melakukan personal request. Jadi yang misalkan yang 40% tadi ikut yang request yang terakhir tadi. Iya, karena tetap kita coba juga kan, karena misalnya 20% airnya dari misalnya nih pertama 20% jadi 19%, kita mengurangi misalnya cuma 0,5 atau 1%, dan kita misalnya buat sampel, kita buat tetap sampel gitu. Kita buat sampel misalnya ada berapa kucing nih gitu, atau kita buat sampel untuk beberapa lama gitu, beberapa waktu. Nah, kalau kita lihat masih ya ini, karena itu kan biasanya ada ininya ya. Ada karyawan yang memang dia di animal science. Nah, nanti di karyawan animal science ini yang melakukan penelitian tersebut. Seperti itu. Jadi memang dia ada lagi karyawannya yang melakukan analisis terhadap apakah 19% ini nanti yang 40% ini atau gimana, nanti dia yang cari tahu, yang teliti. Agak complicated sebenarnya kalau misalnya si penjualan personal ini dia melakukan komplain, agak complicated karena memang kita namanya OEM produk itu biasanya memang lebih mahal. Kalau kita menjual secara personal itu biasanya lebih mahal karena dia produknya sesuai yang customer mau, sesuai yang customer mau. Itu kan tadi saya yang yang saya dari segi harga, dari segi harga ini kan mahal untuk penjualan. Dari segi harga itu lebih mahal. Ya, bisa disamakan dengan ini kali ya Bu. Kalau pemesanan motor gitu langsung dimodifikasi. Itu bisa dikatakan personal juga kan? Bisa. Jadi setiap orang kan mintanya beda-beda. Tapi kan ongkos lebihnya daripada produk yang masal. Maksud saya, jadi kan kalau merubah produk, membuat produk baru kan pasti risetnya baru lagi, kan. Ongkos produksinya nambah lagi. Itu penjualannya gimana gitu. Biasanya memang dia lebih mahal. OEM produk ini lebih mahal karena sesuai request kan. Iya.
sudah terjawab Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang penasaran tentang produk-produk atau pemasaran-pemasaran. Sebenarnya sebenarnya sales sama marketing itu beda ya. Kalau sales itu yang memang langsung menjual barang, tapi kalau marketing itu dia memang pemasarannya, terus juga dia developing, pengembangan produknya bagaimana, misalnya terus juga dia melakukan riset-riset pasar, marketing seperti itu biasanya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kalau udah dibilang marketing, udah hampir sama-sama sales gitu biasanya. Tapi itu sebenarnya beda ya, sales marketing itu biasanya beda. Sales penjualan, marketing pemasaran. Dan promosi penjualan kalau lihat di modul itu tidak hanya untuk perusahaan tapi perorangan juga bisa melakukan promosi penjualan ya Bu ya? Iya bisa. Untuk yang personal ya Nak? Iya personal juga bisa, kayak jual mobil secara pribadi, jual rumah pribadi. Mungkin kayak Rolls Royce itu kan minta menentukan desain sendiri apa gitu. Apa itu masuk personal mungkin juga ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya, atau ada istilah-istilah yang di buku yang tidak mengerti selain manufaktur tadi, boleh. Ada. Ini mungkin Bu kita bahas ini aja Bu yang nyambung masalah kan banyak sekarang. Iya. Digital gitu ya. Oke, pemasaran digital. Kan udah banyak kasusnya Bu. Ada sistem apa tuh COD masuk kampung-kampung. Nah, itu sangat meresahkan Bu. Ya mungkin itu input lah. Nanti kan kemungkinan untuk fitur kayak COD dari e-commerce itu kan masih banyak yang belum paham gitu lah. Jadi kan masih masuk dalam pemasaran. Begitu nggak meratanya gitu pengetahuan masyarakat tentang yang itu pemasaran secara digital. Customer di itu kan taunya lihat barang dulu, cocok baru dibayar kan gitu. Kan sistem COD kan terima dulu, bayar baru dilihat. Kalau nggak sesuai komplain sama tokonya kan gitu, bukan sama kurirnya. Kan pemahaman ini yang kurang di Indo. Kalau di sini sih nggak ada masalah ya kayaknya. Ya, mungkin ada yang mau sharing mengenai pemasaran digital. Pernah kena masalah apa? Kalau tadi Selamat membahas mengenai ini ya, ada yang jurusan S2 digital marketing. Sekarang jurusan kuliah itu lebih ke kalau dulu kan cuman seperti jurusan ekonomi pengantar bisnis, jurusan ekonomi atau jurusan ekonomi pembangunan. Nah, sekarang ini lebih ke kalau misalnya dulu kan cuman S1 akuntansi. Nah, sekarang udah ada seperti akuntansi pajak, akuntansi keuangan. Itu istilahnya? Prodi-prodinya itu sudah menjadi jurusan justru seperti itu. Udah seperti misalnya digital marketing, padahal cuman istilahnya ya kayak prodi gitu. Nah, sekarang sudah menjadi udah S2 digital marketing seperti sekarang. Udah S2 akuntansi keuangan. Padahal dulu cuman akuntansi keuangan. Sudah lebih ke detail-detailnya. Terus ada juga logistik, S2 logistik sudah ada. Kalau dulu kan belum ada. Kalau sekarang sudah lebih bervariasi seiring berjalannya waktu ya. Karena dunia sekarang sangat cepat berkembang. Mungkin saya dengar siapa ya kemarin ya, mungkin ada nanti ini S2 per YouTubean, mungkin lebih ke kali ya. Lebih ke editingnya gimana seperti itu.
Nah, kita lihat aja ke depan ini seperti apa. Sekarang siapa yang sangka gitu ya, kayak kita lihat YouTuber-YouTuber cuman main squishy aja gitu ya, cuman review-review makanan aja, mereka sudah dapat duit gitu. Dan mereka dan juga mereka sekarang di endorse, memasarkan produk, itu sangat kreatif begitu ya. Strategi pemasaran mereka para YouTuber itu, makanya Pak, banyak juga vendor-vendor yang pakai. Siapa sangka sekarang yang penting niat aja, sekarang pasti bisa dapat duit kalau kata orang sekarang. Nah, kalau dulu kan sangat susah ya, kita mau jualan aja harus keliling-keliling, misalnya jualan kue harus keliling-keliling dari rumah ke rumah. Sekarang nggak perlu ya, tinggal manfaatin sosial media udah bisa gitu, kita promosi, sudah bisa memanfaatkan sosial media. Sekarang yang penting niat aja begitu. Seperti ada kemauan ya Bu. Iya, ada kemauan. Di mana ada kemauan, situ ada jalan. Oke. Berarti konsep untuk digital marketing ini umum ya Bu? Iya, nggak umum. cuma melulu tentang commerce apa. Ya, Kan sekarang juga yang dari di Indo itu banyak yang pakai Facebook Ads gitu, yang kayak iklan di Facebook itu juga ya, banyak yang pakai kayak toko-toko online yang gitu, kayak Instagram Ads. Iya. intinya memanfaatkan media sosial. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Minggu depan kita terakhir pertemuan. Dan minggu Ujiannya gimana Bu? Ujiannya biasanya itu dari pihak UT-nya sendiri ya. Kalau tutor itu tidak tahu ya, soalnya juga bukan tutor yang buat begitu. Jadi nanti tutor itu cuman kasih nilai tugas, nilai pertemuan ini ya, terus nanti finalnya itu ya UT yang menentukan dari ujian UAS nanti, dari UAS. Nah, sebelum tahu apa sistem penilaian itu gimana gitu, dari web sama UAS itu gimana, kontribusinya gimana? Kenapa suaranya nggak kedengaran? Kontribusi nilai dari web, tuton sama UAS itu kayak gimana? Mungkin yang lebih tahu di Bapel lah, Nak. Bapel. Mungkin nggak. Kalau ya, Bu? iya, kalau saya cuman kasih nilai dari saya. Iya, tugas 1, tugas 2, tugas 3 sama nilai absensi. Itu nilai absensinya kalau misalnya kalian 5 kali nggak hadir, nilai kalian walaupun kalian kirim tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu jadi 0. Kalau kalian nggak hadir minimal 5 kali itu langsung 0. Iya, Jadi itu nilai absensi itu banyak, berapa persen gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau 5 kali dia nggak hadir itu langsung 0. Walaupun kalian buat tugas 1, tugas 2, tugas 3. Dari web itu langsung 0 nilainya. Baru kayaknya 50. Misalkan kita terus tapi nggak bikin tugas gimana? Nilai tugas tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu kan ditambah baru dibagi 3 kan. Saya rasa tidak terlalu mempengaruhi ya. Kalau misalnya nilai UAS kalian bagus dan kalian absensinya juga bagus, terus juga nilai tugas 1, tugas 2-nya juga bagus, saya rasa masih bisa dapat 70 ya, saya rasa. Sepertinya semester lalu ada juga yang seperti itu. Kenapa? Maksudnya nilai utama yang diambil kan dari ujian. UAS, iya dari UAS. Ya, nilai utama UAS, baru kalau kalian datang terus ya kemungkinan akan lulus, tapi ya nilainya mungkin pas-pasan seperti itu. Karena tugas juga itu sangat membantu kan. Iya, apa nilainya. Terus semester 2 kita ketemu lagi nggak Bu? Ya nanti kita lihat ya semester 2 apakah kita ketemu atau tidak. Kalau kakak gimana? Gak apa-apa, ada nomornya kok. Oh iya, ada nomor. Oke, di LMS saya ada buat tugas 3.
Jadi ini di tugas 3 ini presentasi kelompok yang kalian lakukan setiap minggu secara bergilir itu merupakan nilai tugas 3 50%. Jadi di tugas 3 ini ada 2 nomor. Nomor yang pertama itu menjawab soal latihan seperti biasa itu dari modul 7 sampai modul 9 dan setiap soal mendapat poin 5%. Oke, jadi terus yang kedua nanti itu jadi ada 10 soal kan? 10 soal, terus nanti 10 dikali 5, 50%. Jadi soal pertama itu poinnya 50%, nanti ditambah presentasi kelompoknya 50% kalau dapat 50%. Kalau misalnya dapat 40%, ya berarti 50% ditambah 40% berarti 90 begitu. Kalau poin satunya dapat 50%. Berarti Ibu menilai presentasi itu per kelompok ya, bukan per orang? Per orang. Saya menilai per orang. Ya kan presentasi kelompok. Nata nilainya double berarti kamu Nata. Kamu presentasi 2 kali loh tadi. Berarti 100% nilai. 150 kayaknya. Enggak ya. Tetap 50 maksimal nilainya. Oke. Jadi selanjutnya saya tidak tahu ya apakah kalian sudah pernah menonton video ini atau belum. Jadi nanti kalau ini sudah selesai, nanti kalau waktunya masih ada, saya akan memberikan soal. Jadi saya tahu kalian tidak suka jika saya memberikan soal terlebih dahulu. Pasti kalau saya bertanya kalian mau soal terlebih dahulu atau video, pasti kalian jawab video. Oke. Jadi saya akan memberikan video karena sebenarnya kalau pengantar bisnis ini ya, kalau teori-teori aja kita agak-agak bosan gitu ya. Jadi diselingin sama diskusi ataupun pelajaran tentang orang-orang yang sudah sukses dalam bisnis itu seperti ngomongin bisnis. Kecuali kalau misalnya kayak semester depan saya biasanya ngajar akuntansi, ya perhitungan-perhitungan seperti itu ya. Kalau perhitungan-perhitungan tidak bosan, cuma ya begitu. Oke. Sebentar ya, saya mau share. Saya tidak tahu apakah kalian pernah menonton video ini. Ini tentang Jack Ma. Bagaimana si Jack Ma sukses dengan Alibabanya. Kita tahu ya Alibaba. Siapa yang nggak tahu Alibaba di sini? Ada yang nggak tahu Alibaba? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Alibaba itu nggak tahu. Baru nggak tahu. Oke, Nana tahu kan? Coba Nana jelasin. Oke, sebelum dimulai videonya, jelasin Nana. Karena nanti Rohmanya akan bingung ini siapa. Beberapa orang Indonesia dapat Bentar lagi. lebih dari 5.000 dolar. Oke, coba. Alibaba, sederhananya gini baru Alibaba itu modelan Shopee gitu. Shopee tapi punyanya Cina. Tapi gede banget Alibaba sama internasional. Maksudnya pemilik yang Shopee bagaimana ya? Bukan. Enggak. Alibaba tuh gini. Kalau Shopee kan per negara sama Shopee Alibaba itu ya, internasional. Itu kan setiap negara. Tapi kalau untuk Alibaba ini bisa jual antar negara dengan kurs dolar gitu. Oh. Jadi misalkan saya kita. mau beli mesin dari Cina bisa gitu, atau beli apa-apa dari Cina ke Indonesia itu bisa. Oke, Rohma sudah dapat gambaran? Sudah Bu, sudah. Ya, nanti akan kayak sama kayak Shopee tadi. Gimana Bu? ya kurang lebih seperti itu. Nanti kamu lihat dulu ini, oke? Yang penting sudah tahu. Jadi Alibaba ini dipunyai oleh seorang pria berasal dari Cina yang bernama Jack Ma. Jadi kita akan belajar bagaimana Jack Ma berhasil membangun si Alibaba ini mulai dari nol di usia yang sangat muda. Jack Ma ini menjadi pria terkaya di dunia di tahun 2018 melalui si Alibaba ini dan Alipay yang dimiliki oleh Jack Ma. Mari kita lihat
bagaimana dia membangun bisnisnya mulai dari nol. Selamat menyaksikan. My advice to the young people, 25 years old, make enough mistakes. Dengar? Tapi ada translate-nya kan? Tapi ada translate-nya ya, oke. Ada Bu. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand. Enjoy it. I mean, 25 years old. Enjoy the show. Enjoy the show. Ada translate juga. From 30 to 40 Sebentar years ya, old, saya cari you have translate-nya. to think very clearly when you're working for yourself. So 40 to 50. Tadi Suaranya suara putus-putus ya? atau di linknya aja kita nonton YouTube masing-masing. nanti nggak bisa jawab pertanyaan dong Mas Didi. Iya, nanti nggak bisa didiskusikan dong. Kan kita lagi nonton. Iya, kita kan lagi diskusi. Nanti takutnya udah di-share malah nonton drakor. Iya, nanti jadi ini jadi yang dibuka. Nah, perasaan ini juga keluar di Twitter ke anunya videonya. Sebentar ya. Variati Twitter banget. Sebentar ya. Sebentar ya. Bapak adalah perusahaan jatuh Ada iklan terlebih dahulu. Indonesia. Suaranya putus-putus ya? Iya Bu, Videonya kayak- suaranya putus-putus. Mungkin itu tantangannya untuk menjawab soal kali ya. Iya. Jadi Kasih aja pertanyaannya langsung Bu. Kamu aja nggak tahu Alipay, Alibaba. itu Mbak Ariati Bu, bukan Rosma. Saya Oh, cuma bukan dengar kemarin. Haryati ya? Sebentar ya. Kita ulang. Ini udah bahasa Indonesia saat ini. My advice to the young people, 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. From 30 to 40 years Kedengaran? old, enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. Oke. Sebentar. Iya. From 30 to 40 years, really, where you're working for yourself. If you really think about how, but when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So 25 years old, don't worry. Income is a wonderful revenue for you. In the future, it's not about the competition of knowledge. It's the competition of where you're working for yourself. If you really want to be entrepreneur, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So 25 years old, Oke. don't worry. Sepertinya nggak bagus ya. Nggak ada. Bener nggak bagus itunya apa namanya? Mana ya? Atau mungkin dijelaskan secara umum aja Bu. Nanti Oke. kalau untuk videonya Dijelaskan kita ya. lihat. Oke, kita semua pasti sudah tahu ya si Tapi kebetulan saya udah lihat Bu.
Udah lihat ya? Oh, udah lihat. Siapa yang udah lihat tadi tuh? Saya, Bu. Ya, sama Nana. Jadi Saya pernah juga. siapa lagi yang berarti sudah banyak ya, yang sudah ada beberapa yang melihat. Jadi si Jack Ma Kan ini, Ibu bilang minggu kemarin. oh ya, terus Jadi banyak yang cari referensi buat Jack Jadi Ma. nyari referensi. oke. YouTube-nya sama. Oke, jadi sharing apa yang kamu akhirnya dapat dari video itu, Nana? Jadi yang saya lihat di beberapa video tentang Jack Ma ya. Iya. Jack Ma itu lahir di Guangzhou, Cina gitu. Lahir dari keluarga seorang yang kurang mampu, keluarga kurang mampu. Tapi dia mempunyai tekad gitu yang saya lihat. Contohnya pas umur 10 tahunan, dia tiap pagi berjalan ke hotel untuk menemui orang-orang Inggris untuk belajar bahasa Inggris. Itu pas umur dia 10 tahun. Terus pada masa setelah dia lulus kuliah, sebelum kuliah dia melamar kuliah ke Harvard University dan dia mendapatkan penolakan selama 10 kali. Lalu setelah kuliah, dia itu melamar pekerjaan ke 25 perusahaan. Bukan ke 25 perusahaan, namun 25 karyawan di KFC katanya. Namun yang diterimanya itu cuma 24 dan satu yang ditolaknya itu dia, Jack Ma. Tapi dia nggak patah semangat. Lalu dia mendedikasikan dirinya menjadi seorang guru. Terus setelah itu pada tahun 1998 kalau nggak salah, dia mengungkapkan ide dan gagasannya tentang pembuatan Alibaba itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya itu pada merendahkan pikiran dia, ide dia gitu. Kamu aja katanya nggak ngerti tentang internet, kok mau bisnis tentang internet? Lalu setelah itu tentang itunya ya. Tapi dalam kehidupannya itu yang saya pesan-pesan dia yang saya masih ingat itu, dari umur 25 di umur 25 tahun itu katanya, cukupan dirimu dengan membuat kegagalan gitu, supaya di nanti umur selanjutnya tidak ada lagi celah kegagalan yang akan masuk ke dalam hidupmu gitu. Artinya kita sudah bisa menghadapi kegagalan-kegagalan itu dengan tenang. Dan 30 sampai 40 katanya dia tuh, persiapkan diri kita untuk kita harus tahu jati diri kita mau kemana gitu. Katanya gitu. Terus 40 ke 50 lagi udah harus, perusahaan itu harus besar. Udah mau apa maksudnya? Bu, tambahin Bu. Terus di umur 60 itu dia tuh waktunya itu untuk bersantai, Istirahat, ya, menikmati kekayaan. Jadi bahkan 50. dia, yang saya ingat terus tuh, bahkan dia sebelum Alibaba besar katanya, saya pernah berencana untuk hidup di umur ketika perusahaan Alibaba saya sudah besar katanya, saya di umur 58-60 gitu, saya mungkin akan menikmati kesuksesan saya dengan banyak uang katanya, dengan merokok serutu. Namun pada kenyataannya salah katanya, jangan berpikir itu, karena semakin besar perusahaan berkembang maka semakin berat juga pekerjaan dan tanggung jawab yang akan kita terima gitu. Artinya yang saya ambil itu, Jack Ma itu seorang yang mempunyai keyakinan sangat tinggi gitu. Dia tidak memperdulikan siapapun itu yang merendahkan ide-idenya gitu, walaupun itu keluarganya sendiri. Tapi kalau dia punya keyakinan, dia menjalankan, hasil Alibaba itu sampai segede ini. Dan dia juga terus menggunakan konsep kepemimpinan yang ada di Alibaba itu bukan bosi gitu, tapi semacam guru katanya. Mana seorang guru itu akan senang, akan bangga, akan bahagia ketika melihat murid-muridnya sukses kan. Jadi konsep kepemimpinan yang dia terapkan di Alibaba itu ya konsep leadership atau keguruan itu gitu. Mungkin itu yang saya ambil Bu, kurang lebihnya. Ya. Terima kasih Nana. Tadi
Tadinya ada, sepertinya tadi ada perempuan ya yang juga mengatakan sudah Haryati. Ya, Bu. Nasihat yang saya dapat dari Jack Ma itu adalah jangan takut gagal dalam berusaha dan jangan pernah kecewa apabila orang mengatakan usaha kamu mustahil. Dari kata mustahil itu berarti usaha atau bisnis yang direncanakan itu adalah benar atau akan menjadi usaha yang sukses. Dan apabila umur di antara umur masih muda, antara 20, berarti kita itu akan pasti mempunyai bisnis yang jatuh bangun. Sedangkan apabila umur kita udah tua, apabila kita berusaha di umur yang udah tua antara 30 sampai 50-an gitu, kita serahkan ke yang muda. Maksud saya ikut perusahaan atau yang udah tenar. Seperti sekarang misalnya saya udah umur 30-an, tidak mungkin kan saya akan mendirikan perusahaan. Saya mungkin ya KFC umur 65 tahun. Iya, saya tidak mungkin saya akan berusaha. Mungkin saya akan ikut dari penjualan seperti sekarang kan lagi keren-kerennya penjualan skincare gitu. Karena ya mungkin idenya aja Mbak Riyati. Jadi dari konsepnya kita agak harus ngikutin zaman, tapi ide yang original dan kita yang extraordinary, nggak ada yang sama dari yang lain. Kayak Jack Ma sendiri, mungkin idenya itu dibilang gila lah, iya kan? Untuk awalnya mungkin idenya dibilang gila, mau membuat usaha anak untuk pemasaran secara internasional kan gitu, gila. Gimana caranya kan? Ya, soalnya kan zaman dulu belum internet, belum booming. Ya, pada kenyataannya Jack Ma juga berhasil gitu. Dan saya mengutip beberapa quote dari Jack Ma yang mungkin bagus lah. Itu kita lebih baik belajar dari kesalahan orang yang sudah sukses daripada mengikuti bagaimana cara orang itu sukses. Itu artinya kita bukan untuk menghindari kesalahan yang sama, tapi bagaimana kita bisa menghadapi bila kesalahan itu datang kepada kita. Jadi kalau cerita suksesnya pasti baik semua kan, kalau dari sisi kesalahan pasti banyak yang salah. Jack Ma juga pernah mengatakan itu dia mau buat buku tentang 1.000 kesalahan Jack Ma atau Alibaba. Jadi itu sebagai inspirasi untuk yang mengikuti dia lah mungkin yang terinspirasi dari Jack Ma itu, supaya jangan belajar dari cerita suksesnya, tapi seberapa banyak dia mengalami kegagalan dan masalah yang dihadapi. Jadi di suatu saat masalah itu datang, bukan berarti kita harus menghindar, tapi bagaimana menyikapi masalah ini dan menyelesaikannya. Ya, benar Dan sekali ya. Kalau banyak ya, iya. Makanya dan yang intinya juga gini Mbak Renti, boleh saya tambahkan? Boleh. Intinya kita sukses itu ya Bu, intinya kita sukses itu ada sukses di masa muda, ada sukses di masa tua itu. Dan quotes yang paling saya ingat dari Jack Ma itu, don't be the best, be the first katanya. Itu jangan jadi yang terbaik, tapi jadi yang pertama. Ya, makanya itu kan pionir, inovator itu kan gitu. Kayak Jack Ma, Elon Musk, itu belum ada yang punya pemikiran seperti dia saat dia memulai Alibaba dan Teslanya gitu. Enggak Mas, kalau kita aplikasikan ke diri kita sekarang tuh bisa. Contohnya kita orang-orang udah jualan celana gitu. Kita bisa aja jualan celana serupa, tapi dengan inovasi yang orang lain belum terapkan. Iya, makanya kan bisa jadi. Jadi yang kata first ini yang pertama di sini kan berarti original ide, bukan berarti produk yang sama tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Tapi
tapi kalau dikecilkan ya itu kalau pikiran saya sih. Iya, maksudnya Nana kan gini, jadi bukan masalah produknya kan, yang penting bagaimana kita mengolah itu kan. Jadi kita yang pertama mendapatkan kayak apa, acara-acaranya lah. Iya, iya. Oke. Jadi untuk Haryati bisa kok, sekarang umur berapa aja bisa memulai bisnis ya. Kita seperti yang saya bilang, kita nggak tahu ya ke depannya itu akan seperti apa dunia ini gitu. Seperti yang saya bilang tadi, orang bermain squishy aja bisa dapat duit, bisa sukses. Orang bermain game aja, siapa tahu dulu orang bermain game sekarang, Mobile Legend apapun itu bisa mendapatkan duit. Ya kan, padahal dulu orang tua saya sangat melarang saya untuk bermain game. Belajar, ngerjain PR, les, belajar. Sekarang orang main game aja, tamat SMA terus dia jadi gamer aja, dia sekarang bisa jadi pro player atau YouTuber yang bermain game. Kan kita nggak bisa kita tidak bisa menjengkal, atau kita karena kita punya telapak tangan luasnya cuma segitu, kita tidak bisa membuat hidup kita juga jadi luasnya seperti itu gitu. Kita tidak akan pernah tahu ini dunia akan seperti apa ke depannya begitu. Jadi kita sudah belajar dari Sanders minggu lalu, dia itu di umur 65 baru berhasil untuk membuat si KFC ini berhasil franchise pertamanya begitu. Jadi nggak ada masih 30 ya kan, justru ya dari si Sanders 65 tahun, masih setengahnya umur si Sanders itu. Jadi nggak masalah. Jadi kita belajar balik lagi ke Jack Ma. Yang pertama ini sudah saya buat beberapa kesimpulan dari video tersebut. Si Jack Ma ini, seperti yang saya katakan, dia adalah salah satu orang terkaya di tahun 2018. Dia adalah founder dari Alibaba dan Alipay. Dia yang kita pelajari dari si Jack Ma, pertama, latar belakang tidak menghalangi impian, seperti yang dikatakan si Didik tadi. Dia dari keluarga miskin, dan kita juga tahu ya, Cina itu penduduknya banyak sekali, dan pada waktu itu banyak sekali ya rakyat-rakyat miskin di Cina. Apalagi sebelum dinasti Yang atau dinasti apa yang belum open keuangannya, belum open ke publik, ke masyarakat, belum bisa investasi ke internasional, itu memang sangat-sangat memprihatinkan pada saat itu. Jadi dia bukan seseorang yang memiliki latar belakang bisnis ataupun profesional sebelum mendirikan Alibaba. Jadi dia tadi diceritakan si Didik umur 10 tahun dia belajar bahasa Inggris. Nana. Sorry Nana. Dia belajar. Nanti nilainya ke saya semua. Nanti jadi nilainya jadi ke si Didik semua ya. Jadi si Nana tadi. Jadi awalnya dia itu hanya seorang guru bahasa Inggris. Dan dia sekarang ya kita tahu CEO dari Alibaba, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Jadi si Alibaba ini sama sekali nggak ada basic sama sekali tentang teknologi, dan dulu internet juga masih jarang sekali. Dia hanya seorang guru bahasa Inggris, tetapi dia memiliki keyakinan latar belakang bukanlah menjadi hambatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Terus yang kedua, dari si Jack Ma kita belajar penolakan bukan menjadi masalah. Tadi udah dijelaskan juga sama Nana. Dia itu setelah lulus kuliah, si Jack Ma pernah ditolak 30 kali saat dirinya melamar pekerjaan. Tadi di KFC 24 apa 25 orang, yang diterima 24 orang, yang nggak diterima cuma 1, dan sayangnya cuma dia yang tidak diterima. Terus ada lagi perusahaan apa gitu saya lupa, yang melamar itu 5 orang dan 4 orang diterima, cuman dia sendiri yang ditolak. Lagi-lagi memang sayang sekali gitu ya. Tapi itu tidak menjadi halangan sama si Jack Ma. Bahkan dia pernah ditolak di Harvard ya, di Harvard University. Karena memang di Harvard itu, saya punya teman juga yang tinggal di daerah Harvard. Mereka punya kualifikasi yang sangat lumayan tinggi ya kalau untuk ukuran
seperti saya ini memang lumayan tinggi kualifikasinya, bukan cuman bisa bahasa Inggrisnya dengan poin tertentu, bukan hanya seperti itu. Jadi visi misinya juga harus jelas untuk masuk ke Harvard ini. Jadi memang sangat susah untuk masuk ke Harvard. Terus yang ketiga, dari Jack Ma kita belajar selalu percaya dengan ide kita. Jadi walaupun misalnya kita ada ide yang mungkin menurut orang-orang, masa sih itu ide kamu bisa berkembang, jangan khawatir kayak gitu. Bisa jadi ide yang kita pikirkan dipikirkan oleh orang lain itu sangatlah buruk, bahkan diremehkan. Hal ini terjadi juga pada saat Jack Ma memiliki ide tentang Alipay. Nah, pada saat itu internet masih susah, si Jack Ma malah berpikir lagi buat Alipay dengan Alibabanya gitu. Alipay ini ya kayak kita bayar pakai kartu. Nah, sekarang di Cina itu, kata teman saya, sudah tidak ada lagi orang justru bayar pakai uang cash. Justru semua pakai Alipay. Bahkan penjual-penjual kecil pun sudah pakai Alipay. Misalnya kayak di Indonesia tuh kayak penjual bakso pun, kata teman aku, bakso pedagang yang keliling gitu udah pakai Alipay. Misalnya seperti itu. Itu saking suksesnya si Alipay ini sekarang di Cina gitu. Padahal dulunya si Alipay ini diremehkan. Apa sih bayar pakai aplikasi, orang aja makan susah. Masa sekarang orang mau beli handphone canggih untuk memiliki aplikasi Alipay bayar-bayar, ribet begitu. Itu dulunya diremehkan si Alibaba. Tapi sekarang semua orang di Cina sudah menggunakan Alipay. Luar biasa. Jadi selalu percaya dengan ide ya. Tadi siapa tadi? Haryati. Oke, yang keempat, belajar dari kompetitor. Tadi ada yang bahas nggak apa-apa jual baju sama gitu, kita belajar dari kompetitor gitu, tapi jangan kita tiru idenya. Kalau kita tiru idenya, percayalah itu akan mati gitu. Tapi kalau kita lihat kompetitor kita, dia jualan baju, kita lihat SWOT-nya. Saya sudah pernah jelasin apa SWOT, apa kekuatannya, apa kelemahan darinya, apa opportunity, kesempatan perusahaan tersebut, apa ancamannya. Nanti kita belajar begitu, bukan kita tiru ya, kita belajar dari kompetitor itu. Nanti kita lihat lagi SWOT kita apa, kekuatan dari bahan kita apa. Jadi dari situlah kita bisa membuat baju ini mungkin lebih menarik lagi, mungkin juga lebih disenangi si pelanggan daripada si kompetitor kita gitu, karena punya desain yang memang mungkin lebih unik, lebih berbeda dari yang lain. Seperti itu, bisa menjual produk yang sama, hanya saja dia itu lebih dikreatifin, jangan ditiru mencelak gitu. Oke. Yang kelima adalah memiliki visi yang besar. Siapa ya yang Laskar Pelangi itu kan, dia bilang, Andrea Hirata, penulis buku Laskar Pelangi, dia bilang itu kita harus mimpi besar gitu. Jangan bermimpi kecil, karena kalau kita bermimpi kecil, nggak usah bermimpi gitu, nggak usah punya mimpi gitu. Kita nggak usah punya mimpi. Toh juga kita anak kampung, orang tuaku juga nggak kerja, udah sakit-sakitan misalnya, seperti itu. Salah ya, si Andrea Hirata ini meminta kita untuk bermimpi besar. Sama seperti Jack Ma juga mengatakan kita harus memiliki visi yang besar, mimpi yang besar. Jadi visinya adalah dia membangun e-commerce ekosistem yang membuat customer dan bisnis dan pembisnis melakukan semua aspek dengan online. Itulah yang dilakukan si Jack Ma di Alibaba. Jadi si pembisnis juga sama si customer juga bisa melakukan semuanya melalui online. Itu mimpi besarnya, dan sekarang terbukti ya. Jadi pada saat perkembangan e-commerce belum seperti saat ini, Jack Ma sudah memiliki visi untuk membuat ekosistem e-commerce yang dapat mencukupi semua aspek kebutuhan di bisnis online. Tentu saat ini kita harus punya visi yang besar seperti halnya Jack Ma memiliki visi tersebut puluhan tahun yang lalu. Ini visinya puluhan tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat misalnya 10 tahun yang lalu, mungkin ini puluhan tahun yang lalu visinya dibuat oleh Jack Ma begitu. Seperti
halnya para pendiri-pendiri startup, perusahaan startup yang bekerja di sebuah coworking space, mereka pasti memiliki visi yang memang sangat melihat ke depan untuk perusahaan startupnya. Jadi, apakah kita salah satu darinya memiliki visi ke depan? Bagaimana? Apakah kita salah satunya memiliki visi ke depan? Mungkin saja, Bu. Mungkin saja. Nah, harus yang tadi punya. Nah, untuk masalah mimpi tadi, Bu ya. Iya, mimpi. Mungkin ada satu quote yang bagus. Karena kita harus bermimpi besar ya. Aku pernah baca satu quote itu bagus banget. Jadi bermimpilah setinggi langit. Seandainya kamu jatuh pun kamu masih terjatuh di antara bintang-bintang. Itu quote Soekarno ya? Kalau nggak salah sih. Kayak Ya, saya Soekarno itu. Oke, jadi bermimpilah sebesar mungkin. Setinggi langit. Karena Seandainya gratis. pun kalian jatuh, kalian masih berada di antara bintang-bintang. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertemuan ke-7 ini. Jadi saya berharap dari pengantar bisnis ini kita memiliki pengetahuan yang luas lagi dan juga bisa memiliki keberanian berwirausaha atau berbisnis seperti itu nanti ke depannya. Jangan takut seperti itu ya. Saya berharap kita nanti setelah sudah tamat bisa punya bisnis apapun itu, baik bisnis kecil, menengah ataupun langsung besar, terserah. Yang penting niatnya dulu. Oke. Kemarin saya juga diskusi bersama kakak semester, kakak tingkat lah, dan teman-temannya yang itu, visioner sekali, Bu. Jadi mereka tuh udah berpikir untuk praktek, padahal mereka masih kuliah, dan itu rancangannya sudah matang sekali. Ya, saya berharap kalian juga seperti itu ke depannya. Jangan takut ya. Ya, Bu. Minta doanya, Bu. Iya, saya doain. Ya, oke. Minta modalnya, Bu. Khusus buat Nana, Bu, doanya, Bu. Oke, iya Nana, nanti saya doakan. Tapi kalau modal mungkin belum bisa ya. Doa lebih dari modal, Bu. Modalnya hanya menabung.